Selamat siang Bapak Menteri. Selamat siang Ibu Leti. Sesuai janji kita kemarin nih Pak, saya minta waktu Bapak untuk bisa berbincang-bincang sebentar nih Pak. Oh baik Bu Leti, terima kasih Bu sudah mengingatkan saya akan pertemuan kita ini. Kalau tidak, mungkin saya sudah lupa. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, bahwasannya Bu Leti ingin berbicara atau berdiskusi dengan saya ya, terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alutika ya. Iya betul Pak. Nanti Bu Leti akan berbicara dengan coachingnya Ibu dan saya akan menjadi pengamatnya, begitu ya Bu? Betul, benar Pak. Baik, kalau begitu kita nanti akan memakai rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Oke Pak, supaya saya juga bisa tahu ya Pak ya, apa yang harus saya nanti perbaiki dalam proses coaching saya. Baik Bu, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya. Yang pertama kurang baik, kemudian cukup baik, baik dan sangat baik ya. Lalu kompetensi coaching apa yang Bu Leti ingin kembangkan saat ini? Di sini sih kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Jadi saya bisa mendorong coach saya untuk menemukan solusi atau masalahnya yang sedang dihadapinya nih Pak. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut saya boleh bertanya Bu, jadi bagian mana yang akan Ibu tekankan nih untuk saya observasi? Oke, dari ketiga kemampuan coaching yang ingin saya kembangkan tadi, saya ingin lebih spesifik ya Pak untuk mengembangkan kehadiran penuh. Nah, indikator dari kehadiran penuh ini adalah yang pertama yaitu fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang kedua, saya juga akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Yang ketiga, saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, dan terbuka kepada coach saya untuk menggali potensinya. Saya juga akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya dengan baik. Baik Bu Leti, semuanya sudah saya ketik. Berarti untuk mengetahui bagaimana Bu Leti mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan nih Ibu akan melaksanakan percakapan coachingnya? Mungkin sekarang, jadi hari ini ya Pak. Saya sudah janjian sih sama coach saya. Jadi nanti saya minta tolong Bapak untuk mengobservasi saya dalam kegiatan coaching yang akan saya laksanakan untuk mengetahui kemampuan yang ingin saya kembangkan tadi sudah berkembang atau belumnya. Baik Bu Leti, jadi setelah saya mengamati percakapan Bu Leti nih, saya akan menyampaikan tercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Leti harapkan. Nanti untuk coachingnya kita laksanakan di ruangan ini saja ya Bu. Baik Pak. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum wabarakatuh, Bu Leti. Waalaikumsalam Bapak Sutrisno. Silakan Pak. Terima kasih Bu Leti. Baik Bapak, sesuai dengan janji kita ya Pak ya yang kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang mau Bapak perbincangkan pada hari ini? Jadi gini Bu Leti, saya ini kan ada sedikit masalah nih, mau sedikit
curhatlah sama murid. Iya. Ketika saya mengajar, itu ada salah satu murid saya yang saya amat itu sering mengganggu temannya dan tidak bisa diam. Gimana? Oh, jadi salah satu murid Bapak yang sering mengganggu teman dan tidak bisa diam. Ya, dari percakapan kita nanti, apa sih yang ingin Bapak harapkan atau Bapak ingin capai? Begini Bu, saya berharap dari percakapan kita kali ini bisa membantu murid saya pada saat pembelajaran yang sering mengganggu temannya dan tidak bisa diam, sehingga nanti anak ini bisa mengikuti pelajaran dengan fokus dan maksimal. Oke, jadi akhir percakapan kita nanti Bapak ingin agar anak ini yang sering mengganggu teman dan tidak bisa diam itu tidak mengganggu teman dan bisa diam, duduk tenang sehingga dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Itu niat yang bagus dan hebat, Pak. Ya, terima kasih Bu Eti. Pak Sutisno, jadi saya ingin tahu dulu nih Pak, bagaimana sih kejadiannya dari sekarang ceritakan bagaimana kondisi murid Bapak secara detail ya Pak ya, agar nanti juga saya tahu, oh ini kejadiannya seperti apa, itu Pak. Ya, Silakan, jadi Pak. gini Bu, ketika saya menyampaikan pembelajaran di dalam kelas, pada saat saya menjelaskan materi, sudah berjalan semuanya. Itu saya lihat anak itu sangat semangat Bu, anak-anak bersemangat dan fokus. Namun di tengah-tengah pembelajaran itu saya lihat anak ini yang tempat duduk kayak dulu di tengah baris kedua, saya masih sering mengganggu temannya Bu, dan tidak bisa diam, sehingga saya lihat dari awal sampai akhir itu anak ini kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran dan teman-temannya juga merasa terganggu. Oh gitu, jadi dari yang Bapak ceritakan tadi, anak tersebut duduk di tengah gitu ya Pak, terus di barisan yang kedua, kemudian sering mengganggu teman yang tidak bisa diam gitu. Nah, dari cerita Bapak, hanya anak itu saja yang sering mengganggu teman dan tidak bisa diam, sementara anak yang lain tetap tenang, ceria, dan mengikuti pembelajaran dengan semangat. Betul sekali. Jadi dari yang Bapak ceritakan tadi, anak tersebut duduk di tengah ya Pak ya, Ya. terus kemudian sering mengganggu teman dan yang dia tidak bisa diam. Nah, dari cerita Bapak, hanya anak itu saja yang sering mengganggu teman dan tidak bisa diam. Sementara anak yang lainnya tetap tenang ya Pak ya, ceria dan mengikuti pembelajaran dengan semangat. Begitu Pak? Betul sekali Bu, hanya anak itu yang Oke, kalau mendengar dari cerita Pak Bis tadi, anak tersebut sudah sering mengganggu teman dan tidak bisa diam di kelas. Nah, selama ini, apakah Bapak sudah melakukan tindakan kepada anak tersebut, Pak? Jujur ya Bu ya, selama ini belum ada saya melakukan tindakan. Hanya saja saya pernah berkomunikasi dengan guru pelajaran yang lain seperti guru pendidikan agama dan juga guru PPK. Saya tanyakan anak tersebut pada saat belajar di mata pelajaran mereka. Nah, dari hasil komunikasi saya itu jawaban teman-teman guru sama Bu. Jadi anak ini sudah sering mengganggu temannya dan tidak bisa diam dalam mengikuti pembelajaran. Oh, jadi Bapak belum melakukan tindakan kepada anak tersebut ya Pak, tetapi Bapak tadi sudah bertanya kepada guru mata pelajaran lain apakah anak tersebut itu sering mengganggu teman dan tidak bisa diam dalam pelajaran. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan terhadap anak tersebut Pak? Kalau yang akan saya lakukan ya terhadap anak tersebut, saya berencana melakukan kegiatan restitusi untuk mengetahui penyebab mengapa anak tersebut sering mengganggu temannya dan tidak bisa diam saat mengikuti pembelajaran. Oh iya, jadi Bapak akan melakukan kegiatan restitusi ya Pak? Betul sekali. Nah, selain kegiatan restitusi yang akan Bapak lakukan, apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Selain restitusi yang mungkin akan saya lakukan adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Bagus sekali itu Pak, jadi Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul sekali. Pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang akan Bapak lakukan Pak? Yang bisa saya lakukan itu pembelajaran
diferensiasi proses dan pembelajaran berdiferensiasi produk. Ya, oke. Jadi Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Nah, langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk ini seperti apa, Pak? Untuk langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk itu, pertama kali saya akan melakukan survei. Nah, dari survei itu saya akan mengetahui kesiapan belajar anak, kemudian minat belajar anak, profil belajar anak. Nah, seperti itu yang saya lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran. Baik, jadi Bapak akan membuat survei yang nanti di dalamnya Bapak bisa mengetahui kesiapan belajar anak, minat belajar, dan profil belajar anak ya Pak. Betul sekali. Langkah selanjutnya nih Pak, setelah Bapak membuat survei, apa tindakan yang akan Bapak ambil? Setelah melakukan survei, langkah berikutnya saya akan menyusun rencana pembelajaran begitu saja. Oke, berarti langkah selanjutnya adalah menyusun RPP, diferensiasi proses dan produk yang tadi sudah Bapak katakan ya Pak? Ya, betul sekali. Oke, bagus sekali nih Pak, ide yang sangat bagus. Boleh diceritakan Pak nanti pembelajaran berdiferensiasinya, proses itu seperti apa yang akan Bapak lakukan nanti? Pembelajaran berdiferensiasi proses yang saya susun, saya mengharapkan ketika proses pembelajaran, anak-anak akan saya beri juga pembelajaran secara berkelompok. Nah, dalam tugas pembelajaran berkelompok itu, anak-anak saya beri tugas untuk membuat produk. Nah, dari diskusi produk pembelajaran berkelompok tadi, anak-anak nanti akan mempresentasikan sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut. Nah, sebagai awalnya, nanti sebelum membuat produk, anak-anak akan saya bawa keluar dari kelas untuk melihat tanaman yang ada di sekitar sekolah. Ini untuk melihat jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah supaya anak-anak paham jenis tumbuhan sesuai dengan bentuk daunnya. Oke, itu bagus sekali nih Pak ya. Bapak merencanakan berdiferensiasi proses itu anak-anak belajar secara kelompok, mengajarkan, mengerjakan proyek, dan juga mempresentasikan hasilnya. Kemudian, Bapak juga berencana untuk mengajak anak-anak untuk melihat tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Itu sangat bagus sekali Pak. Terima kasih Bu. Itu untuk berdiferensiasi prosesnya Pak. Kalau untuk yang tadi diferensiasi prosesnya Pak ya. Sekarang kalau untuk diferensiasi produknya seperti apa Pak? Untuk diferensiasi produk yang akan saya terapkan itu seperti ini Bu. Anak-anak saya beri tugas membuat laporan hasil pengamatan dari titik daun, kemudian mempresentasikannya di depan kelas, lalu anak-anak saya tugasi di rumah secara berkelompok untuk membuat titik dengan menempelkan jenis daun yang sudah dikeringkan di atas kertas serta menuliskan jenis daunnya. Oke, ini sangat menarik ya Pak. Jadi anak-anak itu diberikan kebebasan ya untuk membuat laporan pengamatan, clipping dari jenis daun yang sudah dikeringkan sesuai dengan kemampuan dan minat belajar anak tersebut. Iya, betul sekali. Baik Pak, kalau boleh saya rangkum ya dari perbincangan kita tadi untuk mengatasi masalah anak yang sering mengganggu temannya itu yang tidak bisa diam tadi, Bapak berencana akan melakukan segitiga restitusi dan juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk dengan langkah-langkah membuat survei tadi, penerapan dalam pembelajaran tadi. Nah, dari kedua rencana tersebut yang Bapak rencanakan tadi, mana yang kira-kira akan segera Bapak laksanakan Pak? Untuk mengatasi masalah anak yang sering mengganggu teman dan tidak bisa diam, saya akan segera melaksanakan restitusi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada restitusi itu sendiri. Oke, baik. Jadi Bapak akan melakukan restitusi sesuai dengan tahapan. Nah, tahapan seperti sudah Bapak katakan ya Pak? Ya, betul sekali. Oke, bagus sekali nih Pak, ide yang sangat bagus. Boleh diceritakan Pak nanti pembelajaran berdiferensiasinya, proses itu seperti apa yang akan Bapak lakukan nanti? Pembelajaran berdiferensiasi proses yang saya susun, saya mengharapkan ketika proses pembelajaran, anak-anak akan saya beri juga pembelajaran secara berkelompok. Nah, dalam tugas pembelajaran berkelompok itu, anak-anak saya beri tugas untuk membuat produk. Nah, dari diskusi produk pembelajaran berkelompok tadi, anak-anak nanti akan mempresentasikan sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut. Nah,
sebagai awalnya, nanti sebelum membuat produk anak-anak akan saya bawa keluar dari kelas untuk melihat tanaman yang ada di sekitar sekolah. Ini untuk melihat jenis-jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah supaya anak-anak paham jadi dibuat sesuai dengan bentuk daunnya. Oke, itu bagus sekali nih Pak ya. Bapak merencanakan berdiferensiasi proses itu anak-anak belajar secara kelompok, mengajarkan, mengerjakan proyek, dan juga mempresentasikan hasilnya. Kemudian, Bapak juga berencana untuk mengajak anak-anak untuk melihat tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Itu sangat bagus sekali Pak. Terima kasih Bu. Itu untuk berdiferensiasi prosesnya Pak. Kalau untuk ya tadi diferensiasi prosesnya Pak ya. Sekarang kalau untuk diferensiasi produknya seperti apa Pak? Untuk diferensiasi produk yang akan saya terapkan itu seperti ini Bu. Anak-anak saya beri tugas membuat laporan hasil pengamatan dari titik daun, kemudian mempresentasikannya di depan kelas, lalu anak-anak saya tugasi di rumah secara berkelompok untuk membuat titik dengan menempelkan jenis daun yang sudah dikeringkan di atas kertas serta menuliskan jenis daunnya. Oke, ini sangat menarik ya Pak. Jadi anak-anak itu diberikan kebebasannya untuk membuat laporan pengamatan, clipping dari jenis daun yang sudah dikeringkan sesuai dengan kemampuan dan minat belajar anak tersebut. Iya, betul sekali. Baik Pak, kalau boleh saya rangkum ya dari perbincangan kita tadi untuk mengatasi masalah anak yang sering mengganggu temannya itu yang tidak bisa diam tadi, Bapak berencana akan melakukan segitiga restitusi dan juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk dengan langkah-langkah membuat survei tadi, penerapan dalam pembelajaran tadi. Nah, dari kedua rencana tersebut yang Bapak rencanakan tadi, mana yang kira-kira akan segera Bapak laksanakan Pak? Untuk mengatasi masalah anak yang sering mengganggu teman dan tidak bisa diam, saya akan segera melaksanakan restitusi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada restitusi itu sendiri. Oke, baik. Jadi Bapak akan melakukan restitusi sesuai dengan tahapan. Nah, tahapan seperti apa yang akan Bapak lakukan Pak? Jadi tahapan restitusi yang akan saya lakukan adalah yang pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian yang kedua itu validasi tindakan, dan tindakan yang terakhir yang akan saya lakukan adalah menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Demikian yang saya akan lakukan pada tahapan restitusi. Oke, baik Pak. Itu sudah sangat baik sekali ya Pak. Berarti Bapak melakukan tadi segitiga restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, serta menanyakan keyakinan. Nah, dalam melaksanakan segitiga restitusi nih Pak, apakah ada yang bisa membantu Bapak dalam melakukan kegiatan ini Pak? Nah, ada tuh. Yang membantu saya adalah wali kelas sebelumnya dan wakil kepala sekolah. Oke, baik. Jadi nanti yang bisa membantu Bapak adalah wali kelas ya, wali kelas murid sebelumnya dan wakil kepala sekolah ya Pak ya. Bagaimana beliau berdua ini bisa membantu Bapak? Jadi begini Bu, saya nanti akan berkoordinasi dengan wali kelas sebelumnya, menanyakan apakah anak ini seperti ini sebelumnya, dan saya akan berkoordinasi juga dengan wakil kepala sekolah sebagai penanggung jawab kesiswaan. Kemudian saya melakukan kegiatan restitusi ketika jam kosong. Oke, bagus sekali nih Pak ya. Berarti Bapak nantinya akan berkoordinasi dengan wali kelas ya Pak ya sebelumnya, menanyakan apakah anak tersebut memang begitu di kelas sebelumnya dan berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Pak, sampai titik ini apa yang bisa yang Bapak dapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Saya merasa tenang Bu, kemudian kepercayaan diri saya menjadi muncul. Yang melalui diskusi kita kali ini, saya juga mendapat solusi yang dapat saya lakukan untuk membantu siswa tersebut. Saya kira begitu Bu yang bisa saya dapatkan dari diskusi kita kali ini. Jadi setelah berdiskusi, Bapak sudah merasa tenang ya Pak ya, percaya diri juga semakin meningkat serta mendapatkan solusi untuk siswa yang Bapak tadi bermasalah itu ya. Kapan Bapak akan melakukannya nih Pak? Menurut saya akan melakukan kegiatan tersebut secepatnya. Insya Allah hari Rabu ketika jam istirahat.
Oke, jadi hari Rabu ya Pak ya, Bapak akan mencari informasi dan bertanya kepada wali kelas sebelumnya mengenai anak tersebut. Dan juga berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah, kemudian merestitusi anak tersebut ya Pak ketika jam istirahat. Iya, betul sekali. Oke. Saya sangat tertarik sekali bagaimana dengan hasilnya nanti nih Pak. Ya, setelah kira-kira mungkin 4 hari ya setelah Bapak melakukan restitusi tadi, kita akan berbincang-bincang lagi dan membicarakan bagaimana nanti hasilnya anak tersebut ya, seperti apa perkembangannya gitu ya Pak ya. Baik. Saya doakan semoga hasil dari segitiga restitusi tadi nanti anak tersebut tidak akan mengganggu temannya lagi dan tidak bisa yang tidak bisa yang tadi dia bisa fokus untuk belajar, dan ketika Bapak sedang mengajar Bapak juga bisa lebih fokus lagi. Baik, terima kasih ya Bu Leti. Sama-sama Pak Tis. Saya terima kasih sama Ibu telah menyempatkan waktu berdiskusi dengan saya. Saya juga berterima kasih pada Pak Henry nih yang telah berkenan untuk mengamati percakapan kita kali ini. Saya permisi ya Bu, Pak Henry. Baik. Oke, siap Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah melaksanakan coaching ya. Bagaimana hasilnya menurut Ibu? Alhamdulillah sih baik Pak tadi ya. Jadi dari coaching yang saya lakukan tadi, coach saya itu sudah menemukan solusi dari masalahnya yang dihadapi nih Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja nih kita bahas ya Bu. Kita analisis apa yang sudah dilaksanakan untuk anak tadi terkait dengan tercapaian kompetensi yang sudah disampaikan Bu Leti di awal tadi. Iya Pak, baik Pak. Gini, jadi apa yang sudah Bu Leti lakukan untuk mencapai tercapaian dari indikator yang sudah disebutkan Bu Leti tadi? Baik Pak, jadi saya tadi ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu kesadaran penuh Pak ya. Tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya, juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coach saya juga tidak melakukan hal lain selain saya fokus kepada coach saya. Baik Bu Leti. Tadi ketika saya mengamati Ibu, saya melihat bahwasannya Bu Leti itu sudah hadir mendengarkan secara aktif dari coach Ibu. Tadi juga Ibu juga sudah memberikan nih pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu Leti, yang mana tadi sudah melaksanakan coaching yang saya rasa sungguh sangat bagus. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching yang saya lakukan tadi Pak. Sama-sama Bu Leti, setelah ini kira-kira rencana Bu Leti kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot sebenarnya sih Pak ya kepada coach saya, sehingga coach saya nanti akan tertolong untuk menemukan masalahnya, pemecahan masalahnya sendiri gitu Pak. Selanjutnya nih Bu Leti, langkah-langkah apa nih yang akan Bu Leti lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching khususnya pada saat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Baik Pak, jadi saya untuk mengembangkan ini nanti akan merefleksi diri dulu ya Pak. Kekurangan apa yang ada di dalam diri saya, mungkin saya akan memperbaiki kekurangan tersebut. Kemudian saya akan mencari referensi Pak, tentunya bagaimana cara melakukan coaching yang baik ataupun bisa belajar dari orang lain, kemudian supaya itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada orang yang saya coaching nanti. Bagus Bu Leti, jadi Bu Leti akan mencari ya referensi dulu. Nah, kapan nih Bu Leti akan melaksanakan atau mencari referensi tersebut? Untuk mencari referensi ini bisa segera saya lakukan Pak, mungkin besok ya. Besok saya akan lakukan Pak. Oh begitu, Bu Leti akan segera nih mencari referensi tersebut ya. Jadi kira-kira Bu Leti akan melakukan coaching apa lagi nih? Insya Allah jika ada teman yang ingin coaching dalam 1 atau 2 minggu ini, mungkin saya ingin mempraktikkan kemampuan saya dalam coaching. Jadi Bu Leti akan melaksanakan coaching ya, ingin mengembangkan kompetensi coaching kepada teman yang ingin di coaching lagi ya. Iya Pak. Jadi untuk mengetahui proses-prosesnya lagi, kapan nih kita bisa ketemu lagi? Mungkin 1 atau 2 minggu lagi ini Pak ya. Saya minta waktu ke Bapak untuk bisa mengobservasi saya Pak. Oke siap Bu Leti. Saya mah insya Allah akan meluangkan waktu ini kalau buat Bu Leti untuk mengetahui perkembangan kompetensi Ibu mengenai
cara meng-coaching seseorang. Oke, terima kasih Pak Hedi. Ya, sama-sama Bu Leti, mudah-mudahan bermanfaat kegiatan kita kali ini. Tetap semangat ya Ibu. Oke, makasih Pak atas semuanya dari Bapak. Terima kasih. Sama-sama.